Halo guys, ketemu lagi dengan Aviari Warasati. Nah, saat ini saya berada di kandang ya. Nah, itu kemarin saya naruh sangkar di dalam karena ada dua anakan murai yang keluar dari sarang. Kemudian rencana saya mau pisahkan dengan induknya. Kemudian saya kasih ke dalam sangkar kemarin ya. Itu, tapi belum saya masukkan di dalam video ini. Untuk aviari saya ini sederhana ya. Ya seperti itu. Di dalamnya itu ada pohon kersen. Kalau di sini namanya widoro. Kemudian ada murbei. Nah, yang di pojokan sana itu murbei. Kemudian ada rumput apa ya, kayak ilalang, tapi bukan ilalang, apa ya namanya? Kalau zaman dulu itu teki gitu ya, tapi bukan teki yang kecil-kecil di kebun itu. Kemudian ada semacam apa ya, pohon yang apa itu, semacam tumbuhan yang merambat. Nah, itu saya kasih juga. Kemudian ada pohon pepaya. Nah, pohon pepayanya ini cepat ya, tumbuhnya itu cepat, jadi sering saya potong. Nah, kemudian ada lagi yaitu nampu. Nah, ini tumbuhan nampu juga saya taruh di dalam aviari untuk agar di dalam itu agak rimbun dikit di bagian bawah. Nah, karena di bawah itu saya kasih puyuh, burung puyuh 2 pasang, 1 pasang ya, jantan dan betina. Itu puyuhnya sudah beberapa kali bertelur tapi nggak mau mengerami. Nah, itu telurnya itu berceceran gitu. Aku pikir kemarin mau mengerami, saya kasih sarang. Nah, ternyata bertelur di sarang pun nggak mau mengerami gitu ya guys. Kemudian wadah pakannya juga itu saya taruh di nampan kecil, juga ada tempat minumnya, tempat minum burung itu. Walaupun sebenarnya di bawah itu ada kolam kecilnya ya, tapi karena saya kasih pengaman, nah itu burung tidak bisa bebas masuk ke dalam kolam. Nah, karena saya khawatirkan kalau saya tidak kasih pengaman, nah itu burung-burung yang masih kecil itu bisa masuk ke kolam dan akhirnya koit. Itu guys. Untuk lebar aviari saya ini untuk panjang itu 3,5 meter, untuk lebarnya atau apa ya, ukurannya itu 3 meter, 3 kali 3,5 ya gitu. Untuk tingginya juga 3,5 meter ya. Jadi tinggal mengkalikan saja luasnya ya. Kemudian untuk kawatnya itu separuh saya menggunakan kawat ram rainer. Nah, itu yang bagian terbuka itu, yang terang itu kan terbuka. Itu saya pakai kawat rainer. Kemudian sampai yang bagian atas itu yang terbuka itu juga pakai kawat rainer. Sedangkan untuk bagian yang tertutup, nah itu kan di sebelah dekat kurungan itu kan ada yang saya kasih asbes. Itu fungsi saya itu yaitu mengurangi angin yang masuk. Nah, gitu guys. Jadi kalau ada angin besar itu tidak langsung masuk bebas ke dalam aviari guys. Kemudian yang sebelah sini yang mepet agak ke sangkar itu juga saya kasih apa itu namanya, tabir dari banner. Begitu juga yang sebelah sini, sebelah yang menghadap ke rumah itu saya juga kasih asbes, sehingga untuk bagian yang terlindung yang saya kasih atap itu saya kasih yaitu asbes sama banner sehingga tertutup gitu guys. Selanjutnya apa guys yang memotivasi saya membuat aviari ini? Nah, saya itu sejak masih kecil itu suka dengan burung guys. Waktu saya SD itu kalau ada burung kelihatan bersarang, wah itu saya langsung gercep pengen ambil walaupun tidak bisa naik pohon biasanya. Bahkan zaman dulu itu ketika saya masih kecil itu sama kakak saya itu diajak berburu burung, anakan burung itu. Kalau zaman dulu itu berburu anakan burung, jadi burung itu dibiarkan sampai keluar sarang, kemudian setelah keluar yaitu baru diburu guys, diburu gitu sampai kadang ya kena, kadang ya lolos kan seperti itu. Karena dulu hobi burung, nah itu saya sempat zaman dulu itu kalau nggak salah pelihara kutilang. Nah kutilangnya itu saya taruh di sangkar, saya kasih di tembok. Nah itu ternyata dimakan kucing itu zaman dulu. Kemudian pernah pelihara burung
sulingan gunung. Nah itu zaman dulu itu burungnya kebetulan jantan. Kemudian saya jual itu, kalau zaman dulu itu jantan jinak itu cuman dihargai 100.000 zaman dulu itu ya. Kalau zaman sekarang kalau jantan, wah kalau bagus itu mungkin harganya bisa sampai 1 juta lebih ya. Setelah itu saya agak lama ya tidak pelihara burung. Kemudian akhirnya sekitar beberapa tahun kemarin itu saya mulai tertarik dengan burung lagi. Pertama itu saya beli burung jalak ya, jalak uren. Kemudian beli kacer. Jalak urennya itu saya ambil jauh itu guys, dari Jawa Tengah sana ya, online kemarin itu. Harganya itu ya lumayan deh. Kalau kacernya itu dari Pacitan. Nah, sayangnya untuk burung jalaknya itu dua-duanya koit ya. Nggak tahu kenapa ya tiba-tiba itu burungnya kayak mabuk gitu guys. Meloncat-loncat, nah kemudian kejang-kejang langsung mati. Saya obati nggak tertolong. Nah kedua-duanya satunya itu, terus yang satunya itu mulutnya itu kayak apa ya, kayak keluar mungkin infeksi atau apa ya itu, akhirnya juga mati. Kemudian untuk kacernya itu juga itu tiba-tiba itu ya loncat-loncat kayak terbang kelabakan gitu, kemudian kejang-kejang juga langsung mati. Nah itu guys, itu saya pelihara kacernya itu 3, nah, semuanya mati. Kemudian untuk jalak urennya itu saya sudah pelihara 4, nah keempatnya juga mati. Nah, kemudian saya itu beberapa kali juga pelihara sikatan. Nah sayangnya sikatan itu juga mati deh. Mungkin 4 kali atau 5 kali ya itu coba saya beli. Itu sebenarnya saya pelihara dengan sebaik-baiknya tapi ya mati juga. Nah, kenapa saya kok pada awalnya pelihara itu? Nah karena itu guys, waktu saya itu kecil nih, di sini tuh masih banyak burung-burung kayak sikatan, kemudian jalak uren, jalak putih, terus sri gunting, cendet, kemudian kepodang. Nah itu kalau kepodang hari ini saya masih pelihara 1 ya. Nah, jadi saya tuh sebenarnya awal mula itu pelihara burung lagi itu karena itu guys, pengen di daerah saya ada burung-burung yang dulu pernah ada guys. Kemudian saya beli itu tadi, jalak uren, sikatan, sri gunting, kepodang. Nah yang ada itu sri guntingnya sekarang ada guys, ada 3. Nah itu yang satu sri gunting dari jenis awar-awar, yang kedua itu sri gunting hitam, kemudian satunya itu kepodang. Nah kebetulan mungkin kepodangnya juga betina jadi kurang gacor gitu guys. Untuk burung apanya, burung-burung kacernya itu saya belum pelihara kembali ya, karena untuk budgetnya juga masih minim hari ini untuk beli lagi. Nah karena beberapa kali saya gagal itu akhirnya saya terinspirasi untuk membuat aviari guys. Karena apa, kalau di dalam aviari itu kan kondisinya hampir mendekati kondisi di alam, jadi ada tempat terbuka, kalau hujan ya kehujanan, kemudian ada tanah di situ kan lengkap seperti itu. Jadi burung kalau di dalam aviari itu kan kayak hampir mendekati hutan, walaupun ya tetap beda ya antara di hutan dengan di dalam aviari, karena kalau di hutan itu kan bebas mau terbang kemana saja, kalau di dalam aviari kan terbatas, nggak bisa terbang jauh kecuali di dalam aviari. Nah kemudian untuk hari ini aviari saya tuh malah saya kasih burung yang di sini tuh nggak ada guys dari dulu, yaitu burung murai. Nah, kenapa kok saya kasih murai? Nah pada awalnya sih ya gini guys, dulu ya bukan dulu sih, beberapa tahun kemarin ya itu saya kan beli murai. Nah niatnya mau beli murai kan jantan pengennya ya. Nah ternyata setelah besar itu jadi betina guys. Jadi pengen itu kan saya belinya kan masih kecil gitu ya, masih baru keluar dari sarang, jadi belum kentara itu jantan atau betinanya sih. Nah ya kalaupun dianggap tertipu ya nggak apa-apa ya, tapi itu saya jadikan pengalaman. Nah kemudian itu saya pelihara kok ternyata betina itu guys. Nah kemudian temen nyaranin itu aja, kasih apa, carikan jantannya saja. Kemudian kan ada temen punya murai jantan,
ya murainya sih murai biasa ya, bukan yang terah bagus ya. Kalau yang betinanya sih katanya terah juara gitu ya, tapi ya saya nggak tahu latar belakangnya seperti apa, kan katanya terah juara. Kalau yang jantannya itu ya murai biasa ya, saya bilang biasa ya karena ya harganya tidak begitu mahal. Nah, kemudian saya jodohkan di dalam aviari, saya masukkan di dalam aviari. Ternyata mereka jodoh, ternyata gampang ya untuk menjodohkan murai itu. Kemudian sampai hari ini tuh sudah 5 atau 6 kali bertelur ya. Untuk telur yang pertama dan kedua itu gagal karena masih awal-awal ya, mungkin telurnya juga belum, kualitasnya belum begitu bagus, akhirnya gagal, tidak netas. Malah yang pertama itu itu apa namanya, kalau orang sini ngasih istilahnya dicito, itu di apa itu dicutul, dipatuk sama induknya. Kemudian untuk yang ketiga, keempat, kelima itu bisa menetas. Yang ketiga itu telurnya 3 netas 2. Nah ternyata yang satunya itu koit juga des. Jian pokoknya tantangannya banyak banget guys. Kenapa kok koit? Nah ini kesalahan saya guys, kesalahan saya. Di dalam aviari itu saya kasih apa itu? Kalau orang sini ngasih nama kowen. Kowen itu apa guys? Belumbangan. Saya kasih tempat minum yang agak besar gitu guys. Kemudian saya lupa ngasih pengaman. Nah, ternyata saat anakannya itu keluar dari sarang guys, terbang pertama lah mau nangkring di pohon dalam aviari ya, ternyata jatuh. Nah, jatuhnya pas kebetulan ke itu, ke tempat minum itu, tempat minum burung. Dan saya nggak tahu guys. Nah tahu-tahu itu saya begitu mau cek, mau kasih pakan loh, yang satu kemana kok nggak ada guys. Saya cari-cari. Nah, ternyata ketemu, waduh sudah di dalam kolam ya, kolam kecil itu ya. Waduh ini ya gitu guys. Padahal itu kayaknya sih yang jantan. Nah, akhirnya yang hidup tuh malah yang betina. Tapi ya nggak apa-apa guys. Itu saya jadikan pengalaman, walaupun juga kalau dipikir rugi juga ya, karena harus kehilangan anakan burung. Nah, kemudian beberapa hari, beberapa minggu, nah itu setelah yang anak jantan kan saya ambil. Nah itu ternyata kawin lagi dan nelur lagi, netas lagi. Nah itu telur 3 itu netas 2. Netas 2 itu alhamdulillah hidup semua. Kayaknya sih betina sama jantan. Nah itu masih saya taruh di sangkar. Kemudian yang itu yang keempat ya, yang kelima ini baru saja tadi saya ambil. Itu telurnya 3, yang netas 3 juga. Nah sayangnya yang satu juga mati. Nah ini guys, ini kalau dibilang apa saya yang sembrono atau bagaimana ya kurang tahu. Nah itu matinya juga masuk di itu guys, tempat minum, kembali tempat minum. Nah akhirnya tempat minumnya saya kasih pengaman. Nah, seperti itu guys, agar nanti kalau beranak lagi anaknya tidak masuk ke dalam itu apa, kolam. Nah ini jadi untuk penghobi burung aviari ya, ini harus diperhatikan. Kalau nanti anakan burungnya dibiarkan lepas sendiri keluar dari sarang, usahakan kalau ada kolam ya itu harus dikasih pengaman. Itu kalau kolamnya di bawah, apa ya, dalamnya itu lebih dari 5 cm. Nah kalau 5 cm juga dalam ya bagi anakan burung. Pokoknya kalau ada kolamnya itu lebih baik dikasih pengaman dulu. Itu kalau ngambil anakan burungnya itu ketika anakan burung sudah terbang sendiri. Nah apalagi kalau dibiarkan besar di dalam aviari. Nah itu perlu sangat diperhatikan ini guys, karena saya sudah melakukan itu tadi, kesalahan beberapa kali membiarkan anakan burung ya. Saya sebenarnya tidak membiarkan ya karena belum ngira saja kalau ternyata terbang itu bisa jatuh dan masuk kolam. Itu kan pada awalnya saya juga nggak ngira. Nah yang kedua itu sebenarnya saya sudah kasih pengaman guys, kasih pengaman, tapi entah mengapa
pengamannya itu ambles ke kolam. Nah mungkin ada burung dewasa yang mau minum, lah itu kan nangkring di atas pengaman. Pengamannya kan ram kawat kecil itu guys. Nah mungkin ditangkringi dan ambruk gitu guys. Nah dan itu kurang saya perhatikan pada awalnya, karena ya saya kira sudah saya kasih pengaman ya aman saja, ternyata tidak aman. Nah itu sebenarnya ambruknya itu tidak sampai ke dalam kolam, tidak sampai ke dasar guys, cuman ada bagian yang itu guys, ambruknya itu agak dalam dikit gitu, jadi sekitar 5 sentinan kalau nggak salah. Ternyata anakan burung tadi mungkin juga terbang dan jatuh ke situ guys. Nah itu herannya saya di situ, kok bisa terbang lalu jatuh pas di situ. Nah akhirnya ya itu harus koit lagi guys, jadi sudah 2 anakan itu yang koit. Nah tapi ya walaupun harus bersedih ya, saya harus jadikan pengalaman guys. Saya putar itu, saya bagikan pengalaman saya itu untuk teman-teman yang pemula, agar teman-teman lebih berhati-hati kalau membuat aviari dan di situ burungnya beranak pinak. Nah itu harus aviarinya lebih diperhatikan, terutama yaitu tadi, kalau membiarkan anakan burungnya sampai keluar sendiri dari sarang, usahakan jangan ada air yang menggenang dalam. Kalau tempat minum kecil-kecil udah apa ya. Nah mungkin untuk tempat minumnya bagusnya itu dikasih tempat minum kayak ayam itu yang ada gantungannya, itu mungkin itu malah lebih aman guys. Nah seperti itu. Kemarin saya juga kasih itu, dan ternyata roboh dan pecah karena itu juga bekas dari kandang ayam kemarin, jadi mungkin sudah agak apa istilahnya tuh, agak rentan, jadi roboh kemudian pecah. Nah seperti itu guys. Kalau untuk pakannya, untuk murah itu ya gampang sih. Ketika ini anaknya sudah saya ambil, itu yang saya kasih itu pur. Nah, pur sejuta umat itu yang biasa kasih itu. Nah untuk jangkriknya itu juga jarang-jarang guys saya kasih ketika anakannya sudah saya ambil. Lah ternyata dia tetap bertelur itu, tapi ketika bertelur itu saya kasih jangkrik dan asupan lainnya, kayak tambahan itu apa namanya, dari cangkang telur atau apa itu, kalsium atau apa ya, itu saya kasih tambahan itu. Nah supaya kualitas telurnya itu lumayan lah gitu. Nah, kalau bagus ya, karena saya pemula masih belajar ya, mungkin belum begitu bagus banget. Nah seperti itu guys. Kemudian di dalam aviari saya juga kasih ketelang sutra, kemudian burung apa ya, remetok laut atau apa itu, saya kurang paham. Kemudian ada 2 apa itu namanya, burung pipit kaji. Nah kalau sini bilangnya itu emprit kaji. Nah itu kemudian ada 2 itu tadi puyuh gonggong. Nah seperti itu guys. Nah jadi itu guys. Nah kenapa kok pada awalnya saya ingin menangkar burung-burung yang dulu ada di sini, kemudian kok jadinya itu malah menangkar murai batu guys. Nah rencana saya gini guys, kalau murainya batu itu beranak, nah anaknya kan bisa dijadikan uang. Nah itu nanti bisa dibelikan burung yang endemik sini dulu gitu guys. Untuk saya ini saya baru mempersiapkan burung Sri Gunting sama kepodang, tapi sayangnya burung-burung ini adalah burung-burung semacam apa ya, Victor atau apa ya, pokoknya burung-burung yang tipe galak. Nah itu nggak bisa disatukan dengan burung lain dalam aviari, kecuali kalau aviarinya besar ya. Sebenarnya burung apapun itu bisa disatukan dalam aviari, tergantung ukuran aviarinya guys ya. Jadi burung segala apapun itu sebenarnya bisa disatukan dengan burung lain, tetapi harus diperhatikan keluasan aviarinya. Nah, kalau aviarinya ukuran kecil dicampur burung macam-macam ya bisa bertarung. Tapi kalau aviarinya 1 hektar katakan ya misalkan ini, nah itu bisa dimasukkan beraneka macam burung, dari burung-burung yang galak sampai burung-burung yang jinak guys. Nah seperti itu. Jadi kalau ada yang tanya burung apa saja yang bisa dimasukkan aviari dan dicampur, itu menyesuaikan dengan keluasan aviari. Nah seperti itu guys. Sementara itu tantangan untuk penghobi aviari pemula itu, kalau saya di pakan ya, karena pakan itu kan makin banyak burung itu pakannya kan makin banyak juga. Nah itu kan kalau satu bungkus plastik kecil ukuran berapa gram itu ya, itu loh yang pakan burung sejuta umat. Nah itu mungkin 1 hari sudah habis. Nah berarti kalau kita ambilnya 1
karton itu kan isinya kurang lebih 50 bungkus. Nah itu 50 hari kan habis, 2 bulan habis. Nah, itu harganya kemarin sekitar 150-an. Nah, itu di pakan, belum untuk tambahan pakan lainnya yaitu EF-nya kayak jangkrik itu ya kadang saya beri juga kalau yang burung yang pemakan serangga. Kalau yang lain kan untuk yang pemakan buah-buahan bisa dikasih pisang, bisa dikasih pepaya kan seperti itu. Kalau di sini pisang atau pepaya itu bisa dicari di kebun. Nah, kalau di kota ya mungkin bisa dicari di pasar. Kalau pepaya itu dan pisang itu kan gampang. Kalau di sini harus nyari di kebun. Nah, itu kadang ya di sini kalau pepaya atau pisang itu sering dapat gratisnya. Mungkin dari kebun sendiri atau dari tangga itu kadang minta kalau pepaya itu pasti dikasih di sini ya karena di pedesaan jadi pepaya kalau dijual itu kurang laku lah seperti itu. Nah, kemudian untuk pakan yang pur ya, itu saya mengkombinasikan untuk pakannya itu dengan ya pokoknya berusaha mencari sumber ya minimal untuk 1 bulan itu bisa mencukupi lah untuk pakan dalam waktu 1 bulan. Nah, seperti itu. Jadi kalau 1 bulan misalkan dapat uang cuma sekitar 150-an, nah itu kan sudah nutut. Nah itu. Nah, saya selama ini tuh menggabungkannya dengan afiliasi. Nah, di Shopee. Nah, kita buat video, misalkan video kita beli ram kawat. Nah, itu kita buat video terus kita kasih link affiliate ram kawatnya di situ. Kalau ada yang beli kan kita dapat komisi. Nah, itu bisa untuk jadi tambahan pakan kita. Jadi untuk pakan saya rasa dengan jumlah burung yang baru sekian itu belum terlalu kesulitan. Nah, seperti itu gitu guys. Jadi di samping itu juga kesehatan burung harus diperhatikan untuk minumnya, tempat minum. Nah itu saya di dalam aviari itu saya kasih kolam kecil. Nah tetapi karena itu di bawah, nah itu kan sering ya namanya burung itu kan buang kotorannya di mana saja dia suka. Nah itu kadang jatuh ke kolam. Nah jadi untuk minumnya itu saya kasih tempat minum sendiri. Nah seperti itu yang terlihat itu saya kasih tempat minum sendiri. Jadi kalau minum itu tidak dari kolam itu. Nah rencana kolam itu nanti mungkin akan saya tutup, atau kemarin itu saya kasih pompa air kecil. Nah tapi pompa airnya itu 2 kali itu sudah mati, jadi saat ini saya off-kan. Nah, kalau kemarin itu kalau pompa airnya bisa nyala itu airnya bisa jernih dan sirkulasi airnya bagus, jadi untuk kolamnya bisa dibuat minum untuk burung. Tapi karena saya ini kotor, jadi kolamnya saya kasih tutup memakai ram kawat. Nah jadi yang saya biarkan itu cuman ikan kecil-kecilnya, ikan lokal sini saja ya, seperti itu guys. Kemudian untuk sekitar kandang biar lebih aman itu bisa kita kasih lapisan ya, bisa karpet, bisa plastik yang agak tebal itu, atau bisa menggunakan seng yang dibuat itu, seng yang ada di talang itu ditutupkan mengitari aviari. Tujuannya apa guys? Tujuan saya itu hewan-hewan yang merayap itu tidak gampang naik. Nah, karena kalau ular kecil itu kan bisa merayap dari bawah. Nah kalau ada di bawah sekitar 1 meteran itu atau setengah meter itu ada permukaan yang licin, nah ular kan tidak bisa merayap dari bawah. Nah kalau di kanan kiri juga perlu diperhatikan, itu usahakan jangan sampai ada pohon atau cabang dari luar yang menempel ke aviari. Nah, karena dikhawatirkan nanti akan ada binatang kecil kayak ular kecil itu kan masuk ke dalam aviari. Nah pernah kejadian dulu itu aviari saya itu didatangi ular hijau. Nah ke aviarinya itu lewat cabang pohon guys, cabang pohon yang agak dekat ke aviari. Nah itu tahunya itu sudah melingkar di ram kawatnya. Nah untuk saja ketahuan, jadi langsung saya usir. Nah itu ularnya. Kemudian juga tikus. Nah ini tikus. Nah kemarin saya rasa itu aviari saya itu sudah rapat, enggak ada celah yang bisa dimasuki tikus. Nah karena ram kawatnya juga yang ukuran berapa itu, 1 cm atau berapa itu lebar lubangnya itu. Nah ternyata masih ada tikus yang bisa masuk. Nah lewat mana? Nah ternyata itu masuknya lewat sambungan ram kawatnya. Nah jadi sambungan ram kawat itu usahakan rapat ya. Saya kemarin itu kan saya tali dengan kabel tis itu. Nah ternyata itu tikus bisa menyingkap sambungan itu. Setelah saya
rapatin itu ternyata aman untuk hari ini guys. Jadi di sana itu kan sambungan kawat, nah seperti itu, jadi itu harus dirapatkan. Nah kalau bisa sambungannya itu dipaskan dengan itu rangkanya, jadi dipaskan rangkanya, dan nanti bisa kita paku dengan memakai paku klem sehingga bisa sangat rapat. Jadi kalau memang kita suka dengan burung, pengen aviari, nah itu budget kita bisa kita sesuaikan. Nah saya kemarin itu aviarinya menggunakan bahan-bahan bekas, kecuali ram kawat yang Rainer itu saya beli baru. Kalau yang lainnya itu hampir bekas semua ya. Untuk rangkanya itu dari Galvalum. Nah Galvalum bekas kandang ayam milik tetangga yang kemarin dibongkar. Nah itu saya dapat ya harganya murah seperti itu guys.